kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Baiklah, sebelum kita pembelajaran, ada baiknya kita membaca surah dimulai. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baiklah. Sekarang kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ikuti sama-sama ya. Ada yang gak hadir? Mang Inang? Hadir semua ya? Tidak perlu lagi gua panggil semua namanya ya kan? Iya. Baiklah, sebelum kita lanjut, apa materi kita sebelumnya? Guna. Siapa yang tahu apa itu guna? Iya, Juner. Guna adalah apabila terdapat huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, maka dibaca guna atau dengung yang sempurna. Cara membacanya adalah dibaca dengung dengan panjang 2 harakat. Bagus ya, berarti bilang Juner. Apa lagi? Ada lagi? Ada lagi yang menambahi? Tidak. Baiklah, udah mengerti pembelajaran semalam? Udah. Baiklah, kita lanjut dengan materi bab 7, yaitu tentang mawas diri dan introspeksi diri dalam menjalani kehidupan. Buka semua bukunya. Mawas diri dan introspeksi dalam kehidupan. Udah. Yang dimana Ibu bacakan tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama adalah melalui pembelajaran inquiry kita dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Yang kedua adalah melalui pembelajaran jigsaw kalian dapat menunjukkan cara menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. Yang dimana yang ketiga adalah melalui pembelajaran berbasis produk
Baiklah. Sekarang lihat semua ke depan. Ya di sini adalah apakah kalian sudah tahu bahwasanya Allah menciptakan dua macam makhluk di dunia ini, yaitu makhluk yang bisa dilihat dan yang tidak dapat dilihat oleh mata. Siapa yang tahu? Ya. Makhluk yang dapat dilihat dengan mata adalah hewan, manusia, dan tumbuhan. Baru makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata adalah setan, malaikat, dan jin. Oke, bagus ya apa yang dibilang si Juner. Baru ini udah mengerti nih? Udah. Baiklah. Di sini udah dibilang ini ya. Udah ibu taruh di sini yang dibilang si Juner, yaitu makhluk yang dapat dilihat oleh mata yaitu manusia, hewan dan juga tumbuhan. Sedangkan makhluk yang tidak dapat dilihat yaitu yang sering dibilang juga dengan makhluk gaib, yaitu malaikat, jin dan juga setan. Materi selanjutnya adalah iman kepada malaikat. Sebelum itu, siapa yang tahu apa itu pengertian iman? Siapa? Ayo coba. Gak apa-apa salah, dicoba dulu. Menurut saya, iman berarti percaya. Saya bagus. Ada lagi yang bisa menambahi? Iman adalah percaya atau Iman adalah percaya atau yakin dengan adanya malaikat. Jadi di sini pengertian iman kepada malaikat yang dimana malaikat adalah makhluknya Allah yang diciptakan dari nur ilahi ataupun cahayanya Allah. Mereka bertugas untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintahkan oleh siapa ini? Allah. Yang dimana iman kepada malaikat mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah. Dan juga malaikat diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, tidak pernah membangkang dan tidak pula merasa letih. Yang dimana di sini firman Allah tentang malaikat itu adalah siapa yang bisa baca? Siapa yang bisa baca tentang surah Al-Anbiya 19 ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ma fis samawati wal ardi wa min indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahjiruna. Oke, siapa yang bisa membaca artinya? Ada yang mau? Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa takut untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Ayat 21 ayat 19. Baiklah, yang dimana maksud dari ayat ini adalah dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi. Siapa ini nyanyi di sini? Allah. Miliknya Allah yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Berarti malaikat ini tidak pernah merasa letih dan tidak pernah merasa capek untuk menyembah, berzikir terus kepada Allah. Kalau manusia, letihnya itu kalau setiap hari siang, malam, pagi berzikir terus. Letih kan? Iya nya, letihnya. Sedangkan malaikat itu di sini malaikat dijelaskan bahwasanya malaikat itu tidak pernah pagi, siang dan malam selalu berzikir kepada Allah. Dan di sini selanjutnya adalah sifat dan perilaku malaikat. Yang dimana yang pertama adalah selalu taat kepada Allah dan tidak pernah maksiat kepadanya. Sesuai kehendak Allah, malaikat dapat berubah wujud, tidak makan dan tidak minum, tidak berjenis kelamin, tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah.
hadapan majelis zikir, mendoakan hamba yang menunggu sholat berjamaah. Apa yang maksud yang terakhir ini? Maksudnya di sini yaitu malaikat selalu menunggu manusia. Malaikat itu selalu menunggu manusia. Sadar bahwa luar sama indah, sumpah pada atau enggak? Enggak sadar. Sadar kan? Baru siapa yang tahu siapa saja malaikat yang selalu mengawasi malaikat sebelah kanan dan juga sebelah kiri? Siapa yang tahu? Dan Atik. Rakib dan Atik. Bagus. Saudara dengan jawaban ibu kasih sudah hadiah. Ulang saja. Nah, yang selanjutnya adalah perbedaan antara malaikat jin dan manusia. Sebelum ibu jelaskan, secara garis besar siapa yang tahu apa itu perbedaan malaikat jin dan juga manusia? Ayo, diri. Malaikat terbuat dari cahaya, jin terbuat dari api, manusia terbuat dari tanah. Oke, bagus. Bagus apa yang dia. Siapa namamu, Ina? Nurliana. Oke. Yang dimana Nurliana sudah menjawab garis besar dari perbedaan antara malaikat jin dan juga manusia. Yang dimana malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari nur ilahi, yaitu cahayanya Allah. Sedangkan malaikat ini adalah makhluk gaib yang selalu patuh, selalu berzikir kepada Allah, tidak makan, tidak minum, tidak merasa letih. Tidak merasa letih. Dan malaikat juga tidak memiliki hawa nafsu. Sedangkan jin di sini adalah diciptakan dari api. Makhluk gaib. Jin ini juga ada yang patuh dan juga ada yang durhaka kepada Allah. Makan dan minum, pikirannya berubah-ubah, dan juga jin ini mempunyai nafsu. Sedangkan manusia diciptakan dari tanah, makhluk yang terlihat mata, yaitu biasa disebut dengan kasat mata. Ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah. Berarti sama ini ya, sama jin. Sama ini itu manusia sama jin. Apalah bedanya? Satu orang siapa? Diri. Kalau manusia bisa dari mana, kalau jin? Oke, bagus. Baiklah, di sini malaikat Jibril menyampaikan kedua adalah malaikat Mikail memberikan rezeki. Yang ketiga malaikat Israfil meniup sangkakala. Keempat adalah malaikat Israil mencabut nyawa. Malaikat Munkar dan Nakir bertanya di alam kubur. Yang selanjutnya adalah malaikat Rakib mencatat amal baik. Yang selanjutnya adalah malaikat Atid. Di situ salah ya. Catat ibu. Malaikat Ajid mencatat amal buruk. Yang selanjutnya adalah malaikat Ridwan menjaga pintu neraka. Menjaga pintu surga. Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Selanjutnya, perhatikan video berikut ini. Pasti perhatikan ini ya, nanti ibu tanya. Ada ini yang ibu tanya, ibu buat kelompoknya ini ya. Dan manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karakteristik yang berbeda. Memahami perbedaan ini dapat memperkaya pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, malaikat, jin, dan manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karakteristik yang berbeda. Memahami perbedaan ini dapat memperkaya pengetahuan spiritual dan meningkatkan kesadaran akan tujuan hidup manusia.
Sebelum lanjut, tekan tombol like, subscribe, serta share video ini ke sahabat Islam dimanapun berada. Adapun perbedaan malaikat, jin, dan manusia yang dilansir dari berbagai sumber. Pertama, asal serta kejadian. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Hadis riwayat Muslim menyebutkan, malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api, dan manusia dari tanah. Kedua, mengenal sifat malaikat selalu taat kepada Allah, tidak memiliki hawa nafsu, dan tidak pernah lelah. Jin dan manusia memiliki hawa nafsu, bisa taat atau ingkar kepada Allah. Berikut firman Allah mengenai ketaatan malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Ketiga, segi wujud malaikat gaib memiliki sayap-sayap. Jin gaib bisa melihat manusia. Manusia berwujud fisik yang terlihat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Quran Surat Al-Fatir ayat 1. Keempat, segi keinginan. Malaikat tidak memiliki ambisi atau nafsu. Jin dan manusia memiliki keinginan dan hawa nafsu. Kelima, jenis kelamin. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Jin dan manusia memiliki jenis kelamin pria atau wanita. Allah berfirman dalam surat Isyafat ayat 149 sampai 150 yang berbunyi, tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka orang-orang kafir Makkah, apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk anak-anak laki-laki mereka? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Keenam, dalam kebutuhan hidup, malaikat tidak membutuhkan makan, minum, atau istirahat. Jin dan manusia membutuhkan makan, minum, menikah, dan istirahat. Kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran menjelaskan bahwa malaikat tidak makan ketika dihidangkan makanan, menunjukkan perbedaan kebutuhan mereka dengan manusia dan jin. Dengan memahami perbedaan ini, manusia dapat lebih mengenal posisi dan tanggung jawabnya sebagai makhluk yang diberi akal dan kehendak bebas. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perilaku malaikat antara lain adalah A. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah mengkecil padanya. B. Sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat dapat berubah wujud. Jibril pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan nama seperti sahabat dengan nama Ihya Al-Kalbi, membahas seperti sahabat dengan Barwi. C. Tidak makan dan minum. D. Tidak berjenis kelamin. E. Tidak merawat dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. F. Tidak berharap menjadi surga. D. Mendoakan hamba yang menunggu salat berjamaah. Sudah? Sudah jelas semua? Ada yang mau ditanyakan sama kelompok satu? Ada. Sekali lagi.
Ada yang bertanya terhadap kelompok 2 ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ayat Al-Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahu ma fis samawati wal ardi wa ma bainahuma la yastaqbiluna ibadati wa la yastaqbilun. Surah Al-Anbiya juz 21 ayat 9 yang artinya surga dan miliknya siapa yang mengurangi dari bumi dari malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa ampun untuk menambahnya dan tidak pula merasa bodoh. Saya akan menjelaskan bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah pelaksana Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menciptakan dengan menguasai manusia. Kekuasaannya meliputi malaikat yang ada